Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cheng Kelin. Kali ini kita mau melakukan random reading ya. Akan ngebahas kartunya, ngajakin ngobrol tentang apaan. Ini sifatnya adalah general reading, jadi belum tentu resonate dengan semua dari kamu. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah, keberlimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, well. Wahai kartu ajaib, kali ini kita mau ngobrolin tentang apaan. Dan kalau misalnya kadang ceritanya aneh-aneh, tapi kalau misalnya kartu ceritanya keluar, berarti memang ada yang mengalami. Oh, cinta segitiga. Ada godaan di sini ya. Ada godaan, ada kehadiran orang lain ya. Entah kamu sebagai pasangan sah atau kamu sebagai third party. Keberanian di sini ya. Dituntut sebuah keberanian untuk mengambil satu keputusan ataupun tindakan. And what else? Apalagi? Tunggu. Nah. Oh, oke. Kesetiaan, fokus pada komitmen, pada satu harapan meski ada banyak pilihan di luar sana. Oke. Ya, jadi gini, ini ceritanya bukan tentang bisa sih, bisa semuanya. Cuman ini ceritanya tentang sebuah cinta segitiga ya. Cinta segitiga, dimana ini apa ya, pasangan kamu ini memang harus mengambil sebuah keputusan. Apakah dia harus memilih kamu atau dia harus memilih seseorang yang lain. Namun di satu sisi ini dia juga dituntut untuk sebuah kesetiaan pada satu komitmen ya. Jadi kalau misalnya kamu adalah pasangan sah, maka ini pasangan kamu ini masih mempertimbangkan, masih tahu, masih paham. Oh ya, berarti aku harus bertanggung jawab kepada komitmen yang telah aku buat, itu yang pasangan kamu pikirkan. Tapi kalau misalnya kamu adalah third party, di sini ini berarti energi pasangan kamu adalah energi yang dia tidak bisa meninggalkan atau dia tidak bisa, ya nggak bisa pergi begitu saja ya dari keluarganya, dari pernikahannya. Ya oke. Bunda mau tarik dulu untuk energi. Ini Bunda tarik ini aja ya. Ini gini ya, pasangan kamu ini bisa bersodiak apa saja dengan inisial apa saja. Bunda mau tarik untuk energi dia kepada kamu terlebih dahulu. Oke, energi dia kepada kamu dan nanti Bunda akan tarik energi dia kepada seseorang yang lain selain kamu ya. Oke, wait. Kartunya kurang ke atas. Ya maklum kameranya sempit ya. Ada Two of Swords. Oke. Five of Cups. Kemudian Bunda juga akan tarik untuk energi seseorang yang lain, energi kamu, dan ini adalah energi pasangan kamu terhadap seseorang yang lain. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Sabar dulu. Oke, Ace of Wands. Knight of Wands. The High Priestess. Reverse. Page of Wands. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Oke. Oke, untuk mempermudah, Bunda sebut begini aja ya.
ini adalah energi third party. Dan yang sebelah sini adalah energi pasangan sah. Entah kamu yang mana, posisi kamu yang mana. Oke, ini adalah energi third party, ini adalah energi pasangan sah. Oke, kita bahas dulu ya untuk energi third party. Wah, ini pasangan kamu sebetulnya memanjakan kedua belah pihak. Artinya secara finansial dia support ya, baik kamu maupun pasangan sahnya, baik kamu ataupun seseorang yang lain, dua-duanya ada gitu. Namun untuk energi third party ya, ini untuk energi third party. Untuk energi third party ini memang sih apa ya, secara penampilan, secara intinya secara penampilan kamu memang lebih oke kalau misalnya kamu sebagai third party ya. Kamu memang lebih oke daripada pasangan sah kalau misalnya kamu third party-nya. Kamu lebih oke ya penampilan, jadi nggak heran kalau misalnya pasangan kamu itu lebih apa ya, lebih tertarik ya, dimanjakan secara visual oleh kehadiran kamu dalam kehidupannya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kamu third party, ini sebenarnya kamu udah sempet kayak pisahan ya. Karena di sini Bunda sempat lihat kalian sempat lose contact ataupun blokir-blokiran ya. Sempat lose contact, sempat blokir-blokiran, bahkan sampai stres, sampai sedih ya. Tapi karena memang nggak bisa, gimana ya kalau kadang udah terlanjur sayang, terlanjur cinta, ya berat gitu loh mau berpisah. Jadi akhirnya ya balik lagi gitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan energi pasangan sah? Memang di sini kalau Bunda lihat dengan pasangan sahnya, apa ya, kadar cintanya memang tidak sebesar terhadap kadar cintanya dia kepada energi terparti ya, kepada terpartinya ya. Sekalipun di sini, pasangan kamu itu juga melakukan fungsi, melakukan tugasnya. Kalau misalnya dia laki-laki, dia menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Kalau misalnya dia perempuan, dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai istri, sebagai seorang ibu dan ini baik gitu loh, maksudnya fungsinya itu baik, dia bukan tipikal yang brekele, yang menelantarkan orang, enggak sama sekali ya. Dan dia lebih mengutamakan kalau misalnya dia laki-laki, secara finansial itu keuangan utama dipegang oleh pasangan sah, ya. Kalau misalnya dia adalah seorang perempuan, ya ini pun dia mendapatkan suplai keuangan itu dari apa ya, justru dari pasangan sahnya gitu loh. Intinya dengan pasangan sah ini porsi keuangan itu lebih besar, kurang lebih begitu ya. Jadi Bunda mau cek untuk perasaan dia, ini Bunda pakai 2 kartu. Oke, ini kartu jenisnya sama, hanya beda ukuran aja ya. Jenisnya sama, cuma beda ukuran doang, sama persis decknya. Nah, Bunda mau tarik dulu. Bunda mau tarik dulu untuk perasaan pasangan kamu kepada, ini kalau misalnya kamu adalah third party, kepada third party. Perasaan pasangan kamu terhadap third party, bagaimana? Buka 3 aja ya. Lagi double. Pasangan kamu nih tidak menyerah ya terhadap third party. Jadi dia udah diusir, udah ditendang, udah ditenggelamkan. Soalnya dia nggak makan ikan, makanya ditenggelamkan ya. Jadi dia nggak mau menyerah gitu loh. I never give up. Dablek bahasa Jawanya itu kayak gitu ya. Dia nggak mau menyerah gitu dengan third party-nya. Jadi gini ya, pasangan kamu ini adalah seseorang yang pokoknya sama third party-nya itu ngoyok, ngejar gitu ya. Bener-bener nggak menyerah, udah diblokir, udah diapain, ini udah sempat kayak begitu gitu ya. Tapi tidak mau menyerah ya. Kalau misalnya kamu third party-nya ya berarti inilah gitu loh, dia seperti itu. Kangen terus-terusan, memang lengket ya, ngebucin gitulah bahasanya kalau sama energinya terhadap third party-nya itu ngebucin ya. Jadi nyari terus bener-bener nggak mau ditinggal, nggak mau putus, pokoknya nggak mau ya. Dia bener-bener tidak mau. Tapi di sini memang dia juga meminta maaf ya, dia menyadari ada satu kesalahan ya.
menyadari ada sebuah kesalahan yang ya karena memang di sini situasinya membuat dia tidak bisa selalu available buat kamu, sementara kamu pengen jelas dong gitu, iya dong gitu loh. Masa disuruh mau dijadikan simpenan atau mau disembunyiin terus kan nggak mungkin ya. Apalagi perempuan itu lebih membutuhkan status gitu daripada yang laki-laki ya. Butuh kepastian, perempuan lebih seperti itu sih. Sementara dia belum bisa memberikannya kepada kamu. Ya gimana? Ada pasangan sah gitu ya. And what else? Oke. Saat ini memang dia lagi pengen sendiri. Saat ini lagi pengen sendiri. Kenapa? Karena dia sedang ingin menenangkan diri ya. Menenangkan diri untuk mengambil sebuah keputusan ya. Ya ini pasti karena desakan kamu juga ya sebagai third party. Desakan kamu untuk ayo dong kasih kepastian, gimana dong janji-janji kamu katanya mau divorce sama istri atau suami, katanya mau meninggalkan suami, janjinya mana gitu ya. Dan semakin didesak, dia justru semakin bingung, semakin pusing. Karena ya nggak segampang itu untuk meninggalkan sebuah pernikahan, apalagi kalau misalnya di dalamnya udah anak. Nggak gampang bro sis gitu ya bestie. Paham ya? Oke, what else? Tapi pasangan kamu berkata bahwa aku baik-baik aja kok, baik-baik aja ya. Hanya saja saat ini memang dia sedang ingin menenangkan diri itu aja. Ya, so far hanya begitu aja gitu ya, gimana gitu ya. Tapi dia tidak mau melepaskan kamu apapun alasannya. Sekarang Bunda mau cek dulu bagaimana perasaan dia kepada pasangan sahnya. Oke, kalau misalnya kamu di posisi pasangan sah saat ini ya. Karena ini viewersnya Bunda ini bisa dua macam. Ada yang third party, ada yang pasangan sah gitu di sini ya. Bunda mau cek dulu untuk perasaan pasangan kamu terhadap pasangan sahnya gimana. Ya, dia mengakui bahwa dia kehilangan kendali ya. Mengakui, jadi ini posisi pasangan sahnya sudah tahu kalau pasangannya ini punya seseorang yang lain atau ada energi third party. Karena pasangannya sendiri, pasangan kamu ini dia tahu bahwa aku kehilangan kendali. Iya, aku memang tergoda, aku memang khilaf. Iya, dia mengakui dan iya, kamu sebagai pasangan sah atau pasangan sahnya dia ini sudah tahu bahwa ada kehadiran third party di antara hubungan kalian. Dan ini ya gimana ya namanya orang udah pernah bikin salah. Jadi nggak bakalan sama lagi. Sekalipun mungkin masih terikat dalam sebuah hubungan pernikahan. Tapi ya udah beda gitu loh. Gimana ya? Sebagai pasangan sah udah kayak kehilangan kepercayaan. Udah beda gitu loh. Sekalipun mungkin masih sayang ya sebagai pasangan sah, masih sayang sama suami atau masih sayang sama istri. Tapi udah beda aja gimana sih gitu ya. Hasratnya nggak mau berbagi gitu loh. Oke, apalagi? Namun pasangan kamu ini sadar bahwa hubungan kalian itu belum benar-benar selesai. Belum kok gitu loh. Masih ada tali, masih ada benang merahnya. Masih ada yang perlu untuk diselesaikan gitu ya. Itu yang pasangan kamu rasakan dan pikirkan. Oke, and then what? Sama ya. Sebenarnya pasangan kamu pun juga kayak nggak mau give up dengan pernikahan. Maksudnya begini ya. Ya ada beban gitu ya dari keluarga besarnya untuk tidak divorce, untuk tidak berpisah, untuk tidak cerai. Pasangan kamu pun sebenarnya berat di sini ya. Berat, tapi di sisi lain dia tidak mau melepas orang ketiganya, sama sekali enggak mau ya. Dia udah cinta mati sama orang ketiganya ya. Tapi di sini juga kalau misalnya mesti kehilangan anak, mesti berpisah dengan anak ya. Kemudian dihujat oleh keluarga besar itu pun sesuatu yang sulit buat dia, oke. Hanya saja memang dia merasa kayak udah di ujung jalan gitu loh. Gimana ya, udah nggak ada perasaan cintanya kan ke orang ketiga. Ke third party-nya ya. Ke third party-nya udah kayak di ujung jalan ya. Nggak bisa sama lagi, perasaan udah menguap. Tapi ya menyadari bahwa ya belum selesai gitu loh. Ada satu komitmen pasangan kamu sangat-sangat sadar bahwa dia itu salah ya. Dia sudah melakukan sesuatu, dia sudah melukai kamu, dia sangat sadar, dia sangat aware.
Ya, sangat-sangat paham. Oke, apalagi? Bunda mau buka lagi mungkin pakai yang versi bahasa Indonesia. Pakai versi bahasa Indonesia. What? Hatinya terhadap orang ketiganya third party. Ya, dia memang meminta maaf sih, maafin ya, aku belum bisa memberikan satu kepastian pada kamu. Susah gitu loh. Iya, untuk memutuskan sebuah pernikahan itu juga satu beban yang berat buat dia, apalagi udah ada anak ya. Tapi dia juga masih terbayang-bayang saat pertama kali kalian bertemu ya. Dia begitu mengingat kenangan tersebut sebagai sebuah kenangan yang manis dan pasangan kamu ini kalau misalnya kamu adalah orang ketiga ya. Ini apa ya? Cinta sama third party, cinta sama orang ketiganya ini sudah sejak pertama kali bertemu ya. Namun di sini dia memberikan penjelasan kepada orang ketiga, aku tuh pengen berubah menjadi lebih baik. Maksudnya berubah menjadi lebih baik adalah dia nggak mau jadi orang jahat, ya. Dia nggak mau menelantarkan anak istrinya, atau kalau misalnya dia perempuan, dia tidak mau menelantarkan anak dan suaminya. Dia pengen berubah menjadi lebih baik. Dia paham akan norma-norma. Dan hati nurani di sini bicara ya. Hati nurani sangat-sangat bicara di sini ya. Tinggal sekarang begini, hasratnya untuk bersama dengan kamu, dengan nalurinya, dengan intuisi, dengan nuraninya, sekarang menang yang mana? Oke, sekarang Bunda mau cek. Bagaimana perasaan dia, perasaan pasangan kamu terhadap pasangan sah? Kalau misalnya kamu pasangan sahnya berarti ini kepada kamunya gimana gitu ya. Perasaan pasangan terhadap pasangan sah. Oke, sebenarnya pengen bicara ya dari hati ke hati tapi takut. Maksudnya bicara dari hati ke hati gimana sih ya? Dia pengen mengakui semuanya ya, pengen mengakui aku nih punya orang ketiga, aku cinta dia, tapi dia mau ngomong kayak begitu tuh takut disalahin, takut merasa bersalah juga. Intinya takut, nggak berani. Dia tidak punya satu nyali untuk ngomong jujur gitu loh ya. Oke, iya. Sebenarnya sih sama pasangan sahnya bukan nggak ada cinta sama sekali ya, masih menghargai lah. Artinya begini, dia menyadari bahwa pasangan sahnya itu sudah melakukan yang terbaik, udah baik. Intinya nggak ada salahnya gitu ya. Dan dia adalah perasaan suka atau simpati, lebih sifatnya seperti itu. Simpati gitu kepada pasangan sahnya. Ya jadi gimana? Mau ngebuang seseorang yang nggak punya salah itu berat ya. Berat, dia akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalahnya sendiri gitu loh. Dan dia ingin meminta maaf sebetulnya. Apakah aku sudah terlambat untuk meminta maaf ya? Terlambat nggak sih untuk meminta maaf gitu? Karena dia sangat tahu dan sangat paham bahwa dia itu bersalah gitu sama kamu ya. Dan sekarang Bunda mau cek. Terus gimana dong dalam kondisi kayak gini? Ini seolah-olah apa ya? Ini adalah sebuah sinkronitas ya antara pasangan kamu, pasangan kemudian seseorang yang lain dan semesta gitu. What's next? Sama kamunya gimana? Apa yang akan terjadi next? Oke, dan sama pasangan sahnya. Sama pasangan sahnya, oke. Ini benar-benar gimana ya? Dia kayak semacam berada di tengah-tengah. Sama kamu, dia tidak bisa menepati janjinya. Sekalipun dia memang pengennya sih menikahnya sama third party. Sorry, Bunda dari tadi ngomong kamu-kamu. Ini Bunda. Soalnya kebanyakan viewers Bunda ini third party gitu ya. Kalau misalnya kamu third party, ini dia nggak bisa menepati janjinya kepada kamu. Ya. Jadi ditagi-tagi ya udah dia lari melulu. Ditagi-tagi gimana? Katanya kamu mau serius. Kapan dong nikahnya? Lari melulu. Ada aja alasannya ya. Sementara dengan pasangan sahnya, kalau misalnya kamu adalah pasangan sah, misalnya kamu adalah pasangan sah ya, ya karena udah nggak ada cinta ya gimana ya? Nggak ada cinta, nggak ada sparkle. Ya ini apa? Pasangan kamu, kalau misalnya kamu pasangan sah, ini ya akan terus-terusan dia akan terus-terusan cari yang lain gitu loh.
akan terus-terusan cari yang lain. Dia tidak akan menjadi sosok yang stick pada kamu atau bertahan hanya pada kamu. Oke. What else? Butuh waktu yang sangat panjang ya kalau misalnya kamu third party. Butuh waktu yang sangat panjang untuk menunggu sebuah kepastian dari pasangan kamu. Bener-bener sangat panjang. Nggak tahu ya, mudah-mudahan jangan sampai kakek nenek gitu baru bersatu. Dengan pasangan sahnya bagaimana? Ya, sama aja ya. Dengan pasangan sahnya misalnya mau membangun sebuah rumah tangga, ini usaha yang keras ya. Jadi kayak ibaratnya kayak makan buah simalakama. Kalau misalnya pasangan kamu memilih third party, dia sungguh nggak enak dikejar dengan sebuah perasaan bersalah nggak karu-karuan gitu loh, sampai stres, sampai segala macam ya. Sementara kalau misalnya dia memilih pasangan sahnya, ini sesuatu yang sangat sulit ya. Dia merasakan ketidakbahagiaan kalau misalnya bersama dengan pasangan sahnya. Tapi mana yang lebih berat? Yang lebih berat karena dia di sini dituntut ya, sebuah hati nurani akan sebuah kesetiaan. Ya, jadi lebih condong kenapa dia nggak bisa meninggalkan pasangan sahnya? Ya nggak bisa. Nuraninya bicara ya. Sekarang Bunda mau cek kira-kira dia akan berakhir pada siapa? Bisa jadi nggak berakhir pada kedua-duanya. Bisa loh ya. Kalau misalnya pasangan sahnya jenuh, ya udah tinggal aja gitu. Berakhirnya sama siapa? Dia akan memilih siapa sih? Oke. Ya, seperti yang kamu bisa lihat ya. Ini kalau misalnya dengan third party-nya, memang dia berjanji untuk menikah dan dia punya segudang rencana lah. Tapi yang nggak gampang. Dan akhirnya apa? Dia akan stick dengan pasangan sahnya ya. Dia masih akan tetap bersama dengan pasangan sahnya. Di sini Mary ya. Mary. Dan dengan third party ya udah dia yang ngedate melulu ya sampai nggak tahu sampai Thanos datang yang kedua kali. Karena ini pun dia tidak mau melepaskan third party. Tidak bisa memutuskan pernikahan tapi juga tidak mau melepaskan third party, energi third party. Ya. Kenapa? Ya cintanya sama third party, tapi dia tidak bisa juga dirundung oleh perasaan bersalah kalau misalnya meninggalkan pernikahan. Jadi ya sudah, dia akan terus ya ini pernikahan dengan pasangan sahnya masih akan tetap awet. Dengan third party-nya ya sampai third party-nya bosen ya mau nunggu sampai kapan. Ya, gitu aja sih. Mau nunggu sampai Thanos datang gitu ya. Bisa aja. Ya jadi ini terserah kepada kalau misalnya kamu sebagai third party then it's on your hand. Ini ada di tangan kamu ya. Kamu mau ya selama kamu masih bisa menikmati ya udahlah begitu ya. Tapi kalau misalnya kamu udah nggak tahan, lambaikan tangan ke kamera dan katakan kita putus, dadah bye bye gitu ya sayangnya. Oke, that's all. Kurang lebih begini gambarannya ya. Dia tetap tidak bisa lepas dari pasangan sahnya. Dan sekarang Bunda mau tarik kira-kira energi ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Oke, well, kita akan lihat resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Readingan ini. Ada Scorpio di sini. Halo, Scorpio. Ada Libra. Hai Libra. Kemudian di sini ada Pisces, Cancer. Scorpio energinya kuat ya. And what else? Ada di sini ada Sagittarius, Gemini, Libra. Oke, Libra kuat. Ada 6 zodiak di sini. Dan Bunda mau tarik satu. Ada Aries, ada 7 zodiak di sini ya. Ada 7 zodiak di sini, oke? Sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. Inisial kamu. Ada Z Zulu, ada D Delta, ada Q Quebec, ada M Mama, ada Evanta, ada A Alpha, ada O Oscar, ada J Jakarta. Ada T Tango, untuk M Mama energinya cukup kuat, ada E Susu, ada X Extra, ada K Kilo,
Oke, ada untuk es susu ini energinya cukup kuat, ada V Vivo. Untuk V Vivo energinya juga cukup kuat. Untuk X Extra energi cukup kuat, ada C Cucak Rowo, ada E Eko, dan ada E Romeo. Well, kurang lebih ini semuanya sayang ya kalau misalnya ini resonate dengan kamu. So, silahkan mengambil keputusan yang bijak, ikuti intuisi, ikuti hati nurani ya. Kalau misalnya resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.